Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang dan terima kasih telah berkunjung di channel kami ya. Channel yang kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini doa kita ya. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, kelimpahan rezeki ya, kesehatan dan dapat sukses dari investasi saham kita, terutama di saham-saham syariah dan bisa berbagi di dermawan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, terutama anak yatim yang barangkali membutuhkan bantuan kita ya. Eh Pada video kali ini saya akan mengulas ada 3 saham top gainer ya, yang 2 sudah kami rekomendasikan kepada member kami yaitu KPIG dan DMMX ya. Kemudian satu lagi saham ASA ya. Jadi kalau ini ada ASA, kemudian Hoki dan KPIG dan DMMX ya. Jadi untuk video kali ini saya coba mereview ya 3 saham dulu yaitu ASA, Hoki dan KPIG ya. Ya, kalau kita lihat untuk ASA dulu pertama ya. ASA ini hari ini memang ada pembelian cukup besar ya. Nilai transaksi adalah 679.000 lot dengan value atau nilai 84 miliar ya. Ya, jadi rata-rata cukup besar sih volume transaksinya ya, kisaran 600 sampai 800. Biasa hanya sekitar 100 ribuan dan sekarang 600 ribuan. Jadi ya cukup besar. Kemudian dengan broker summary-nya ini juga ada AZ ya. Suko Rinvest Sekuritas ini mengakumulasi 132.000 lot dan YP 116.000 lot. Jadi ya ini ada akumulasi oleh 2 investor besar ya. Dan naik cukup signifikan hari ini 12% ke 1.300 ya. Coba kita lihat secara teknikalnya ASA ya. ASA ini memang sudah naik cukup tinggi dari beberapa hari terakhir ya. Sejak Desember 2020 itu 14 Desember ya, kisaran masih di 535 ya, 500-an. Sekarang naik terus ke 1.300 ya. Jadi sudah naik hampir 3 kali lipat ya. Ya, ini saya kira perkembangan tren yang positif di saham ASA ya, Adi Sarana Armada. Di mana memang sentimen positifnya ya pertama pertama untuk insentif daripada ASA kan bergerak di bidang karoseri mobil itu ya, dan juga bergerak sekarang di bidang antaraja.com. Nah, ini yang mungkin juga melejitkan saham ASA ya. Yaitu pertama karena insentif PPNBM di bidang otomotif ya, tentunya akan menaikkan daripada permintaan atas saham-saham di otomotif ya. Kemudian yang kedua termasuk perlengkapannya, termasuk suku cadang dan karoserinya di ASA ya. Dan ini ASA juga ada bisnis tambahan yaitu di antaraja.com. Nah, ini yang mungkin melejitkan di bidang delivery atau pengantaran ya, ekspedisi, dan memang membawa pengaruh sentimen positif kepada saham ASA ya. Dan beberapa hari ini naik terus ASA ya, dari kisaran 1000-an ke 1100 ke 1300 ya. Jadi sudah naik hampir 20% ya. Atau 30% sejak di harga 1000-an. Dan tadi ada akumulasi, kemudian tren positif dan ada beberapa sentimen positif ya. Jadi wajar ASA masih berpotensi untuk mengalami tren kenaikan ya. Secara teknikal memang ada sinyal uptrend ya,
volumenya juga cukup besar ya. Di sini ada oscillator juga cukup naik ya. Daily-nya untuk weekly juga sudah cukup tinggi memang sih. Kemudian monthly-nya juga potensi untuk terus naik ya. Ya, jadi jangka panjang saya kira bisa diperhatikan untuk ASA ya, dan secara daily-nya memang sudah cukup naik cukup tinggi ya. Ya, jadi bisa buy on weakness atau ya mungkin bisa dicicil belinya untuk ASA karena memang sahamnya terus naik dan ada investor yang tetap mengakumulasi saham ASA. Ya, di samping teknikal kita juga harus melihat fundamental ya. ASA ini sampai dengan September 2020 membukukan pendapatan 2 triliun lebih, laba kotor 561 miliar dan laba bersih 51 miliar ya. Mungkin turun dari September 2019 ya. Namun penjualannya memang naik dari 1,6 triliun menjadi 2,1 triliun ya. Namun labanya sedikit turun dari 87 miliar ke 51 miliar. Dengan nilai buku 365 per September sehingga PBV-nya 3,6 dan PER-nya 65 kali ya. Ini mungkin PER belum mencerminkan karena ini laporan keuangannya masih September. Barangkali kita tunggu bisnis antaraja.com di Desember 2020 dan mungkin 2021 ya. Sehingga bisa menunjukkan performa daripada ASA yang sebenarnya. Ya, jadi dari sisi fundamental masih cukup oke ya, PBV-nya masih wajar 3,6. Walaupun juga sudah cukup tinggi kalau dilihat dari nilai bukunya sekarang. Tapi bisa terus ya, mungkin antara 4 sampai 5 kali PBV-nya. Jadi bisa targetnya barangkali bisa ke 1.500 ya daripada ASA ini. Ya. Itu saham pertama, saham ASA yang cukup naik cukup tinggi ya. Kemudian yang kedua saham KPIG ya. Coba kita lihat, KPIG juga sudah kami rekomendasikan 3 hari ini kepada member kami ya. Kami sudah membeli di harga 130-an ya. Ketika KPIG dengan MNC Lido-nya mendapatkan status sebagai kawasan ekonomi eksklusif atau KEK ya. Kawasan ekonomi khusus dan mendapatkan fasilitas tersebut dari pemerintah. Ini tentunya membawa angin segar kepada MNC atau KPIG ini, MNC Land yang mengembangkan kawasan Lido City ini. Ya, ini tentunya juga masih positif, sentimen positif untuk KPIG dan hari ini naik 8% ya. Setelah kemarin 2 hari berturut-turut naik ARA ya 34% sehingga sudah mendapatkan keuntungan gain ya lebih dari 50% ya atau 60% sendiri. Jadi cukup tinggi kenaikan ASA KPIG. Di mana transaksinya hari ini daily-nya volumenya juga cukup besar 8 juta lot ya, 8,3 juta lot dan nilai transaksi 166 miliar ya, cukup besar, melonjak dibandingkan periode-periode sebelumnya. Ini sentimen positif untuk KPIG ya. Dan ini secara teknikal masih berpotensi untuk naik ke atas ya KPIG. Bisa di kisaran target kami di kisaran 300 sampai 400 ya. Untuk KPIG karena nilai bukunya 283 itu sampai September ya. Mungkin kalau nanti Lido City sudah berjalan ya. Ya, mungkin KPIG bisa melejit kembali bisa ke 300 sampai 500 per lembar ya. Ini tentunya cukup menarik untuk investasi di KPIG ya. Secara teknikal, secara fundamental, secara aksi korporasi juga bagus ya. Jadi kami rekomendasi kepada member kami buy untuk saham KPIG ya. Dengan target antara 300 sampai 500 ya. Kemudian satu lagi saham Hoki ya. Nah, ini Hoki yang juga sudah kami rekomendasikan kepada member kami. Di mana Hoki naik cukup tinggi hari ini 10%. Ada apa dengan Hoki? Hoki akan melakukan stock split ya. Ini adalah hari ini terakhir, hari Rabu 17 Februari untuk dengan nominal lama ya. Besok tanggal 18 Februari mulai nominal baru. Nah, ini dalam buku kami aksi korporasi yang sudah kami tulis ya. Mungkin teman-teman bisa
mencari di Tokopedia atau di Shopee ya, buku aksi korporasi. Sentimen aksi korporasi stock split cukup memberikan sentimen positif ya buat sahamnya. Karena dengan adanya aksi korporasi stock split, pemecahan nilai nominal saham itu menjadikan sahamnya lebih liquid ya. Lebih liquid, lebih diminati, dan tentunya akan berpengaruh positif pada harga saham. Jadi wajar hoki dengan stock split harganya cukup bagus ya, naik signifikan ya beberapa hari ini. Hoki naik 10% ya, kemarin 2 hari sebelumnya naik 17% ya, jadi ya ini cukup tinggi. Jadi akumulasinya sudah naik kurang lebih 30% ya, sejak tanggal 11 Februari itu sudah naik 30%. Ya, ini juga rekomendasi buy saham Buyung Putra Sembada ya, emiten di bidang beras ya. Mungkin kalau teman-teman suka makan apa namanya, cap koki ya, itu ya apa namanya, saham atau berasnya ya. Jadi secara fundamental juga cukup bagus hoki ya, sampai September 2020 mendapatkan pendapatan 900 miliar ya, dengan laba 28 miliar. Ini mungkin bisa menjadi emiten di bidang produsen beras cukup baik ya. Ya. Jadi sebelumnya ROI-nya di kisaran 16-17% ya. Ini pun September karena COVID mungkin agak sedikit turun ya. Jadi kalau COVID selesai dan bisa kembali pulih nih, untuk hoki bisa pulih ya, dan melejit kembali setelah stock split, apalagi setelah pemecahan sahamnya itu bisa menambah likuiditas saham dan harga saham juga semakin baik ya. Ya, jadi demikian sobat saham syariah. Ada 3 saham yang kami rekomendasikan, yaitu ASA, kemudian Hoki, dan KPIG ya. Demikian, semoga bermanfaat review-review kami. Silahkan berikan komentar, like, dan share kepada teman-teman Anda ya, supaya membantu bagaimana memilih saham-saham syariah yang berkinerja baik ya. Demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.